Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run Kyodan Feiying PB4. Terima kasih banyak buat Kyodan yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kali ini kita akan ngobrolin tentang brand dari Kyodan dulu ya. Kyodan kalian mungkin belum pernah denger. Saya pribadi sangat asing, pernah sih ngelihat. Cuman nggak pernah megang langsung, ngelihat langsung. Baru kali ini saya ngelihat produknya dari Kyodan. Kalau ini brand dari Cina ya, dari Cina itu yang udah pernah saya rasain One Mix. Ada Li-Ning juga yang udah pernah saya rasain. Cuman kalau Kyodan baru pertama kali ini. Terus kalau kalian penasaran ini tuh logonya kayak orang main basket gitu ya. Nama Kyodan itu kalau di bahasa Inggris kan itu namanya Jordan. Jadi kalau kalian kenapa logonya basket ya karena memang terinspirasi dari Michael Jordan. Saya nggak ngerti hubungannya Kyodan dengan Michael Jordan. Apakah punyanya Jordan ataukah hanya terinspirasi aja atau bagaimana, saya kurang paham. Yang jelas Kyodan itu artinya Jordan yang mana berasal dari Michael Jordan, makanya logonya dia basket. Cuman kalau yang hadir di Indonesia, Kyodan udah ada ya official store-nya di Indonesia, Instagram resminya juga ada di Indonesia. Jadi bukan yang kita harus ngimpor langsung dari Cinanya, tapi memang ada di store-nya di Indonesia gitu ya. Setidaknya, ya tapi saya kurang tahu juga, mungkin langsung kepoin aja Instagramnya Kyodan Sport Indonesia kalau nggak salah, atau nanti linknya saya kasih di deskripsi aja deh biar jelas. Dan kali ini kita kedatangan yang namanya Feiying PB4. Namanya aja ada PB-nya. PB adalah personal best. Sepatu yang mereka klaim untuk mendapatkan personal best. Tapi apakah benar-benar sepatu ini bisa mendapatkan, kalau kita pakai sepatu ini bisa mendapatkan personal best kita terutama pada saat race day? Ya, nggak usah lama-lama, kita langsung bahas aja mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42,5. Sepatu ini ada di angka 205-an gram. Yang mana itu termasuk ringan. Kalau prediksi saya, kalau misalnya pakai ukuran 42, mungkin akan di bawah 200 gram. Cuman saya nggak bisa memastikan berapa. Kalau misalnya di bawah 200 gram, biasanya saya kategorikan sepatu yang ringan banget. Tapi yang jelas ini udah masuk kategori racing shoes dengan berat segitu tuh sangat ideal. Kenapa saya pakainya 42,5? Karena saya diinformasikan oleh teman-teman dari Kyodan bahwa sepatu ini alangkah baiknya memang upsize. Dan ya memang saya merasa ya cocok banget di 42,5 atau US 9. Kalau seandainya aja saya pakai US 8 atau ukuran 42 pas, saya pastikan saya akan kesempitan. Jadi bagi teman-teman yang mau pakai sepatu ini, alangkah baiknya juga upsize setengah ukuran setidaknya. Oke, kita lanjut ke bagian uppernya. Untuk uppernya sendiri dia itu bahannya translucent ya. Translucent mesh-nya itu mengingatkan saya sama Asics Metaspeed Sky dan Edge yang terakhir, yang seri Paris. Karena itu mirip banget. Sama-sama bagusnya, sama-sama solidnya. Sama-sama super breathable juga karena setelah saya tes dengan mesin asap gitu ya, breathability-nya sangat luar biasa. Ya memang udara bakal gampang masuk keluar gitu ya. Intinya breathability-nya top, nggak perlu dipertanyakan lagi. Dan dia itu sangat fleksibel.
Malah menurut saya nggak tahu kenapa upper fit-nya sepatu ini itu lebih baik dibandingkan dengan Metaspeed Edge dan Metaspeed Sky yang sedikit kedodoran menurut saya. Padahal ini udah upsize loh, tapi masih lebih kedodoran punyanya Metaspeed dari Asics ya. Tapi kedodorannya itu lebih ke bagian bagian toe box-nya atau depannya aja. Tapi kalau yang ini tuh lebih pas lah. Walaupun toe box-nya ini sebenarnya nggak bisa dibilang sempit juga, pas-pas aja. Nggak ngepres yang kayak racing fit banget yang biasanya ngepres ke kaki kita banget kalau racing shoes. Ini enggak juga, masih bisa dibilang cukup relax untuk kategori racing shoes sih untuk di bagian uppernya. Cuman depannya walaupun udah upsize, panjangnya udah nambah, tetap pas banget ke saya. Berpotensi kalau seandainya saya pakai true size 42 bakal pasti jari saya bakal nekuk ya, karena ini aja udah ngepas banget. Untuk kanan kirinya juga pas-pas aja untuk upper fit-nya. Kemudian kalau bahannya memang lembut, bisa memeluk dengan baik menurut saya, membentuk kaki saya dengan cukup baik tanpa memberikan pressing yang tidak nyaman, sama sekali tidak ada rasa tidak nyaman dengan upper sepatu ini. Dan di bagian dalamnya, di bagian di bagian arc atau lengkung kaki itu ada kayak layer tambahan di sini, yang mana dia memberikan struktur ini sebenarnya cukup lumayan tebel ya, nggak sekedar lemes kayak upper bahan lainnya, tapi dia cukup tebel, memberikan tekanan atau menahan arc kita biar nggak jatuh ke dalam, biar nggak gampang nggak gampang roll ke dalam gitu loh. Jadi dia memberikan kestabilan yang cukup dengan upper fit-nya yang lumayan, kemudian ditambah dengan layer yang di samping dalam sini memberikan sensasi upper fit yang mantep banget. Racing shoes cuman nggak yang menyakitkan. Racing shoes tuh banyak loh yang yang menyakitkan gitu ya. Yang kalau kita pakai jarak jauh itu kerasa tidak nyamannya. Ya pasti beda dengan daily trainer atau max cushion shoes gitu ya. Cuman sepatu ini menurut saya coba pertama kali itu 25 km dan upper fit-nya aman-aman aja sih. Cuman di bagian depannya aja sedikit yang mengkhawatirkan akan rasa kepentok aja kalau misalnya kita pakai size yang terlalu rendah gitu ya. Yang nggak sesuai atau nggak pas. Kemudian kita lanjut ke bagian lacing systemnya. Lacing systemnya ini agak unik. Tali sepatunya sebenarnya kita dapat dua ya. Dapat yang ada terpasang dan juga yang satu lagi saya buka dulu. Ini yang banyak kita temui di sepatu elite saat ini, seperti Vaporfly, seperti Metaspeed dari Asics. Banyaklah yang mempunyai atau pakai tali sepatu yang bergerigi kayak gini. Cuman kalau sepatu lokal juga ada yang kayak gini, cuman bahannya berbeda. Ini tuh lebih kayak ada bulu-bulunya gitu, kayak keluar-keluar. Saya rasa durability-nya nggak bagus, cuman akan jauh lebih bagus untuk dipakai nali, karena kayak bahan-bahan yang kayak gini tuh lebih enak dibuat nali. Kalau yang bahannya yang lebih licin itu memang awet, tapi biasanya nggak semantep yang seperti ini bahannya. Kemudian kalau yang nempel di sini ini juga bukan tali biasa ya, ini bahannya juga nyenengin sih, ini agak keset gitu. Nah, di bagian belakang ujung-ujungnya begini itu ada kayak apa ini ya? Ada bubble-bubblenya gitu ya. Tapi pipih sih dia sebenarnya. Yang mana memberikan sensasi ikatan yang di akhir di ujung-ujung atas ini lebih pasti aja gitu. Kayak merasa kayaknya nggak bakal copot karena ada geriginya gini. Bedanya sama yang ada geriginya tadi itu bisa hampir nempel di setiap hole-hole-nya. Jadi di hole-hole-nya itu nggak banyak gerakan, cuman kalau yang ini tuh di ujungnya sini aja. Tapi performanya di yang sepatu ini yang saya pakai sama sekali nggak ada protes, mantep banget. Kemudian untuk hole-hole-nya sendiri ada layer-layernya di sini. Yang unik itu di belakang sini. Biasanya kan kita ada runners knot-nya juga di sini. Cuman runners knot satu ini ada kayak 3 gitu sebenarnya. Tapi ini bukan runners knot ya. Cuman kalau kalian butuh yang lebih enak upper fit-nya itu sebenarnya yang di bawah. Itu akan lebih tarikannya jadi lebih nutup aja gitu. Tarikan tali sepatunya tuh lebih dari samping, jadi lebih bisa memberikan tekanan yang cukup apabila kalian membutuhkan, terutama kalau pace yang kenceng atau yang banyak belokan yang agresif itu bakal kepake banget. Nah, tergantung kebutuhan kalian
settingannya seperti apa. Kemudian kita lanjut ke bagian tang atau lidah sepatunya. Ini bener-bener minimalis ala racing shoes, nggak ada padding sama sekali, ini tipis banget. Bahkan yang tengah itu ada lubangnya 2, gede banget. Ini terlalu lemes sih menurut saya. Untung aja di bagian yang sisi luar kan kosong ya, nggak ada sabuknya sama sekali. Tapi yang di bagian sisi dalam itu dijahit, jadi udah ada paten gitu. Untung aja dijahit, kalau enggak ini bakal lari kemana-mana. Karena menurut saya performanya sangat perlu ditingkatkan untuk di bagian tangnya. Enaknya sih breathable-nya, ya pastilah karena bolong udah pasti enak. Kemudian ringannya udah nggak perlu ditanya karena setipis itu. Tapi untuk meningkatkan upper fit-nya masih kurang. Dukungannya terhadap upper yang udah enak, tali sepatu yang udah enak, itu tangnya masih sangat kurang lah. Nggak terlalu bisa ngimbangi bagusnya. Masih sangat perlu ditingkatkan lagi. Kemudian lanjut ke bagian kolarnya. Untuk kolarnya ada padding yang cukup minimalis sih sebenarnya, ini minimalis. Tapi ya tetap ada paddingnya di bagian kolarnya. Kenyamanannya aman-aman aja. Saya pakai sejauh 25 km dengan pace yang cukup kencang. Nggak ada masalah sama sekali. Nyamannya dapat banget. Kemudian kita lanjut ke heel counternya. Heel counternya minimalis. Ini benar-benar ala racing shoes lah ya. Untuk menekan berat dari sepatunya, ada sih struktur di bagian belakang sini, yang mana strukturnya itu yang biasanya kan dari sini ya. Nah ini cuman di bagian belakangnya sini doang, yang mana sebenarnya lumayan loh. Untuk nekennya itu lumayan, walaupun kalau saya tekan banget bisa masih nekuk. Cuman satu garis ini aja di bagian belakang sini, itu strukturnya lumayan bisa gigit tumit saya biar gak gampang keangkat. Meskipun minimalis tapi kinerjanya saya cukup kaget. Kadang kalau sepatu racing yang heel counternya bener-bener non struktural kayak gini tuh, wah agak susah lah gigit tumit kita. Tapi ini kerjanya cukup bagus. Lumayan sih well done. Nggak banyak, nggak tebel strukturnya, tapi bekerja dengan maksimal dan sesuai dengan harapan lah setidaknya. Kemudian kita lanjut ke bagian midsole-nya. Ini adalah bagian yang menarik juga. Untuk midsole-nya sendiri dia menamainya dengan Q Kung Fu Pro. Agak lucu ya namanya. Kita tahu bersama bahwa Kung Fu adalah bela diri yang sangat populer dari Cina. Dia menamainya dengan Q Kung Fu Pro. Dan ini adalah versi keduanya setahu saya. Q Kung Fu Pro kedua gitu, versi kedua. Dan diklaim lebih ringan, lebih gede energy return-nya. Ya pokoknya better dibandingkan dengan versi yang pertamanya. Kemudian setelah saya ukur manual dengan durometer, ada 2 lapis ya sebenarnya. Ini ada 2 lapis. Yang atas itu sekitar 21. Itu empuk parah. Di bagian bawah saya ukur manual dengan durometer ada di angka 24. Sama aja. Sama-sama empuk banget. Saya nggak tahu apakah ini benar-benar beda bahan ya. Kalau saya pegang-pegang tuh empuknya hampir-hampir sama banget sih. Secara struktur, tekstur, cuman catnya aja yang warnanya beda dikit. Yang atas tuh ada kayak glitter-glitternya, yang bawah nggak ada. Mirip banget, cuman kalau saya ukur manual memang agak berbeda aja. Yang di bagian atas lebih empuk, lebih soft aja. Tapi saya khawatir banget kalau seempuk itu. Memang sih ini tuh sepatunya kerasa banget empuknya, energy return-nya kenyal banget gitu. Tapi stability-nya gimana dong? Setelah saya cobain, ya ternyata stability-nya memang nggak sebagus itu gitu ya. Karena memang empuk banget, kenyal banget, jadi stability-nya salah satu yang menjadi kekurangan. Walaupun demikian, pasti saya yakin ada fans-nya tersendiri yang menyukai kenyal dan juga soft-nya yang ada di Q Kung Fu Pro ini sendiri. Q Kung Fu Pro-nya sendiri walaupun super unstable, tapi didukung dengan ada Q arc plate-nya, ada carbon plate-nya di dalam yang cukup rigid, cukup stiff. Kalau ditekuk gini butuh usaha yang cukup keras untuk bisa nekuk. Nah itu yang nahan biar nggak terlalu over goyangannya, unstable-nya. Jadi ya lumayan lah tengah-tengah. Tapi banyak saya rasa kalau misalnya sepatu racing itu nggak seempuk ini gitu ya. Ini termasuk sepatu racing yang paling empuk yang menurut saya pernah ada. Tapi bukan yang versi stabil. Ada yang empuk tapi agak lebar gitu ya. Tapi ini memang kayak apa ya? Bentuknya sendiri itu kayak super shoes yang racing banget. Yang memang untuk ngejar personal best ya. Sesuai dengan namanya Feiying TB. Dan juga kalau untuk midsole-nya sendiri,
saya gas. Saya itu kemarin nyobain 25 km dengan pace 455-an kalau nggak salah. Sama sekali nggak ada masalah. Enak banget. Ngerolnya itu enak banget. Pada saat saya step kemudian toe off gitu, itu rasanya kayak ngelinding aja sepatunya. Enak banget. Energy return-nya enak banget. Saya nggak nyangka sepatu ini tuh bakal seenak itu. Bakal bisa bersaing. Saya nggak tahu nih sekarang saya bakal ikutan event maraton, bakal pakai sepatu apa, karena kayaknya ini mengagetkan. Nggak expect saya bakal seenak ini gitu loh. Saya 25 km dengan pace yang saya bilang bisa dibilang cukup kenceng, tapi ya nyaman dan nyantai aja, kayak enak aja gitu pakai pace ini, pakai sepatu ini dengan pace yang kenceng dengan jarak yang cukup jauh. Saya rasa kalau dipakai untuk full marathon saya berani banget sepatu ini, bahkan memang sepatu ini dirancang untuk full marathon gitu ya. Sebenarnya sampai ditulisin di sini 42,195 ya, kita biasanya nyebutnya 42,2 lah ya untuk full marathon. Ya, saya rasa layak banget kalau midsole-nya sendiri untuk dipakai racing shoes full marathon pun untuk ngejar personal best, saya rasa mampu banget lah midsole-nya. Oke, kita lanjut ke bagian outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri dia menamainya dengan Q-ASU. Jangan marah dulu ya. Q-ASU itu maksudnya Q-A-S-U, itu artinya anti-slip unit ASU. Jadi untuk rubbernya sendiri yang warnanya orange, ada tulisannya sendiri. Ini tuh kayak transparan gitu ya. Ini pernah saya lihat rubber yang seperti ini tuh di punyanya One Mix. Saya nggak tahu kenapa brand-brand Cina mungkin banyak populer pakai rubber yang seperti ini. Yang jelas kalau untuk performanya sendiri biasa aja, nggak bisa dibilang spesial, tapi ya nggak sejelek itu juga. Masih layak lah untuk dipakai. Kemudian untuk tebelnya sendiri dia lumayan, untuk racing shoes ini lumayan tebel. Untuk performanya sendiri, traksinya agak nanggung. Pada saat saya pakai di aspal kering aman aja, nggak ada masalah. Cuman pada saat aspal agak basah dikit, karena saya pakainya itu kayak pagi-pagi aspal kering, tapi yang malamnya udah hujan, habis hujan gitu ya. Jadi ada sisa-sisa, masih ada basahnya. Pada saat saya pakai yang di bagian basah, itu kerasa banget traksinya berkurang secara drastis. Jadi iya, sangat tergantung cuaca saya rasa untuk rubber yang sepatu ini. Jadi kinerjanya sendiri sebenarnya bagus, tapi masih sangat aman atau bagus, atau ya yang aman-aman aja ya pakai rubber yang warna hitam seperti biasa. Itu saya rasa kinerjanya bagus juga gitu loh, nggak ada masalah sama sekali. Kalau ini tuh kayak agak pilih-pilih aja di mana atau di jalan mana yang harus kalian lalui gitu. Tapi ya ada yang bilang juga bahwa ini akan bagus nanti kalau udah beberapa kilometer, jadi yang lapisan paling luarnya udah mulai terkikis, itu baru katanya agak keset. Tapi ya sejauh ini 25 km saya masih normal aja sih, masih kurang puas lah untuk traksi atau kurang lengket di aspal menurut saya. Untuk di bagian outsole-nya seperti itu. Cuman kalau secara looks emang keren banget ya kalau rubber yang bisa digambar-gambar atau didesain seperti ini. Ya tergantung preferensi masing-masing aja. Terakhir kita bahas masalah harganya. Kalau saya cek di Tokopedia-nya official store Kyodan, itu harganya sekitar 2,1. Itu murah banget dibandingkan dengan sepatu lari kategori yang sama, racing shoes, super shoes, yang memang tujuannya untuk mecahkan personal best. Itu kayaknya cuman Ortu Solar yang bisa nyaingin, itu produk lokal. Dan Ortu Solar akhirnya sekarang punya saingan dengan range harga yang nggak jauh beda gitu ya. Yang jelas sepatu ini sangat bisa dipertimbangkan, ya head to headnya sama Ortu Solar boleh, sama Asics Metaspeed Edge boleh, Vaporfly 2 boleh. Itu head to headnya bener-bener bisa bersaing di sana sih. Top league lah ya, udah termasuk 5-star shoes menurut saya, dan patut banget kalian pertimbangkan sepatu Kyodan Feiying PB4 ini. Itu tadi yang bisa saya bahas dari first run impression Feiying Kyodan PB4, tapi balik lagi itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget gak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian.
Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.